Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fera Iskandar, NPM 210210190035. Di video Life Hack 101 ini berhubungan dengan kehidupan mahasiswa. Di video ini saya akan membahas mengenai tutorial penggunaan aplikasi Publish or Perish dan sedikit bocoran mengenai website jurnal gratis. Jadi, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Oke, yang pertama itu berhubungan dengan jurnal penelitian. Mayoritas dijumpai website jurnal penelitian yang bagus itu seperti yang di samping ini. Kita harus berlangganan alias harus membayar untuk mendapatkan aksesnya. Di video Life Hack 101 ini saya akan memberikan bocoran tempat jurnal gratis. Di antaranya itu adalah Sinta, Garuda, Google Scholar, Doa, dan juga ResearchGate. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus mulai mencari sumber referensi untuk tugas dari sumber yang terpercaya, benar, dan juga berkualitas seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu dia sekilas info mengenai jurnal gratis yang dapat teman-teman mahasiswa akses untuk membantu mengerjakan tugas dan kebutuhan kuliah lainnya. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai tutorial penggunaan aplikasi Publish or Perish. Penggunaan aplikasi Publish or Perish ini cocok banget untuk teman-teman mahasiswa gunakan sebagai alat untuk mencari penelitian terdahulu atau mencari sumber referensi untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir, tugas harian, dan penelitian lainnya. Publish or Perish dirancang untuk membantu akademisi individu dalam melakukan tinjauan literatur untuk memperlihatkan kasus penelitian guna melihat dampaknya bagi lingkungan dan lainnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja mulai tutorialnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi Publish or Perish-nya ini. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa download serta install Publish or Perish pada website yang nanti akan saya berikan linknya. Tata cara installnya ini gampang banget dan tidak membuat sistem laptop jadi lama. Tutorial installnya ini nanti ada di website tersebut sudah secara rinci. Setelah itu, kita langsung saja masuk ke aplikasi Publish or Perish-nya. Lalu yang langkah kedua ini, ketika kita klik, ini adalah tampilan pertama kali ketika buka aplikasinya. Di sini sebagai mahasiswa, membantu banget untuk mencari literatur terdahulu yang mendukung penyusunan skripsi, tugas harian, dan penelitian lainnya. Pada bagian atas ini dinamakan search term, kita bisa lihat hasil pencarian yang berhubungan dengan kata kunci penelitian kita. Lalu di bawah ini, kita bisa lihat ada banyak banget pilihan website jurnal ilmiah yang bisa teman-teman lihat pada layar ini. Nah, untuk tentunya website jurnal tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di setiap website jurnal ini terdapat tanda bintang yang menandakan apakah jurnal tersebut gratis atau berbayar ketika mengaksesnya. Pada video ini kita akan menggunakan website Google Scholar yang gratis ketika mengaksesnya. Langkah ketiganya ini kita klik Google Scholar-nya. Di sini nanti muncul beragam kolom yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bagian author ini adalah bagian penulis yang akan dicari. Pada kotak publication ini adalah bagian tempat jurnal yang akan kita cari. Pada bagian title word tentunya judul penelitian yang akan kita cari yang sejalan dengan topik penelitian kita. Pada keyword ini kata kunci yang akan kita cari. Tahun ini tahun penelitian yang akan kita cari dan ISN adalah kode ISN-nya. Pada video ini kita masukkan contohnya mengenai pelestarian bahan pustaka di perpustakaan. Pelestarian bahan pustaka di perpustakaan, kita copy saja langsung sampai ke sini. Untuk tahunnya saya isi 2017 hingga 2022. Karena pada umumnya batas penelitian terdahulu itu 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Setelah kita isi semua sesuai kebutuhan, kita langsung klik. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita proses, kita bisa tahu ada 28 papers yang keluar sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Pada penelitian ini, contohnya ini kita menggunakan contoh yang ini, milik Hafiz. Di sini pada hasil kotak ini terdapat judul, nih, penulis, tahun, tempat publikasi, dan juga tipe dari artikel ilmiah. Kita contohnya klik yang ini. Nanti setelah kita klik yang artikel milik Hafiz ini,
Di pojok kanan bawah ada tulisan Open Publisher Version dan Open Full Text Version. Ketika kita klik Open Publisher Version, nantinya akan diarahkan langsung ke website tempat mengunduh artikel itu. Nah, seperti ini. Nah, ini websitenya langsung diarahkan oleh aplikasi POP ini. Kita kembali ke aplikasinya. Kalau kita klik Open Full Text Version ini, nanti kita langsung, otomatis download di bawah ini. Nah, seperti itu. Nah, artikel itu kita gunakan sebagai bukti penelitian terdahulu yang sama dengan topik penelitian kita. Dan juga bisa kita gunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi, tugas harian, dan penelitian. Tentunya kita juga bisa memasukkan topik penelitian lainnya seperti di bidang ekonomi, di bidang hukum, sejarah, kedokteran, dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai peneliti. Gimana teman-teman? Apakah video Lifehack 101 ini cukup membantu? Untuk teman-teman mahasiswa, boleh banget memberikan feedback ke saya dalam bentuk pertanyaan atau saran, bahkan kritik. Nantinya saya akan menjawab satu persatu di kolom komentar. Sekian video Lifehack 101 mengenai tutorial penggunaan aplikasi Publish or Perish dan sekilas info mengenai tempat jurnal gratis yang dapat teman-teman mahasiswa akses. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.